Halo teman-teman developer, di video sebelumnya kita sudah mengenal tuh salah satu fitur penting di bahasa pemrograman Rust yaitu ownership. Untuk video kali ini kita akan mengenal juga yang namanya itu struct, oke? Dan nanti kita juga akan melihat yang namanya itu method serta associated function. Baik, di sini saya sudah buka ya VS Code. Teman-teman silahkan buat projectnya juga. Untuk struct, saya kasih komentar di sini. Struct seperti ini. Oke, apa sih itu struct? Struct itu adalah tipe data khusus yang memungkinkan kita memberi nama dan mengemas atau membungkus beberapa nilai terkait yang membentuk satu kesatuan atau grup yang bermakna seperti itu. Jadi mirip-mirip seperti kayak tuples lah mungkin ya, mirip-mirip seperti itu, yang mana kita bisa menyimpan tipe data berbeda. Kemudian dengan struct ini dia itu menjadi lebih fleksibel begitu, dengan lebih fleksibel yang mana tidak sama halnya dengan struct, kita tidak perlu bergantung dengan urutan dari nilai-nilai yang ada. Kemudian untuk mendefinisikan struct ini kita akan menggunakan keyword struct, huruf kecil semua, oke? Dan struct ini mungkin bisa disamakan dengan bahasa di OOP itu seperti halnya data atribut objek, mungkin seperti itu. Baik, kita langsung saja. Contoh pertama itu kita membuat struct. Kita akan membuat struct dengan diawali keyword struct, kemudian namanya apa? Namanya adalah user, misalnya. User ini memiliki apa saja? Dia memiliki field-field terkait dengan user, misal aktif. Jadi tipenya adalah boolean. Nah, seperti ini ya cara membentuknya. Kemudian username itu adalah string, kemudian juga ada email, lalu yang terakhir ada sign in count. Semisalnya ya, semisalnya, bukan satu tapi tipe data. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita sudah berhasil nih membuat struct. Dan cara menggunakan struct itu seperti apa? Cara menggunakan struct-nya itu dengan menspesifikasikan sebuah instant untuk sebuah variabel. Contoh, kita buat variabel user1 yang mana merupakan instance atau turunan dari user struct seperti ini. Tetapi, kita harus menyertakan field-nya. Di sini kan kelihatan errornya, missing structure field. Ya, karena kita belum mengisi tiap-tiap field-nya. Misalkan itu kita ambil dari email, kemudian dia bentuknya ada string from, seperti ini, mungkin admin@email.com. Oke ya, lalu ada username dan isinya adalah admin, dan kemudian ada aktif, dia true, dan yang terakhir ada sign in count 1. Oke, kalau teman-teman lihat ada sedikit perbedaan begitu ya untuk field-nya. Di sini kita mulai melalui email, field email, kemudian username, aktif, dan sign in count. Tetapi dalam pendefinisiannya di atas ini, itu kan dimulai dari aktif. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dia itu untuk struct itu tidak mempermasalahkan urutan. Tidak sama halnya dengan tuple begitu ya, tidak sama halnya dengan tuple. Ya, inilah salah satu bentuk fleksibilitasnya mungkin seperti itu. Oke. Lalu kita sudah menggunakan struct di sini, dan jika kita ingin mengambil nilai spesifik dari sebuah turunan struct itu seperti apa? Ya, kita bisa menggunakan dot notation. Dot notationnya mungkin begini ya, mungkin hello, kemudian titik 2 placeholdernya tertinggal user 1 dot username. Nah, seperti ini. Kalau saya save, dia akan valid. Kalau kita running pun, kita akan mendapatkan hasilnya hello admin. Seperti itu, ya. Oke, lalu, oh ya, kita juga bisa loh memodifikasi bentuk dari field ini. Maksudnya isi dari fieldnya. Semisalkan, ini kan emailnya itu admin email ya. Jadi kita mungkin mau ganti jadi user 1 email misalnya. Kemudian string from tanpa spasi.
begini, kita kasih administrator email.com seperti ini ya. Tapi ketika saya save itu akan muncul error. Oke, kenapa? Karena kita lupa mengasih mutable. Nah, bentuk seperti ini. Oke, nah dengan begini kita sudah berhasil mengubah emailnya begitu ya. Tetapi satu hal yang menjadi catatan, ketika menambahkan mutable di sini untuk sebuah turunan atau instance dari struct, maka seluruh fieldnya itu akan menjadi mutable. Jadi Rust itu tidak bisa mengizinkan kita hanya ingin menjadikan mutable pada field tertentu seperti itu. Dan menggunakan struct sendiri itu bisa dimasukkan ke dalam body function begitu loh, untuk menjadi sebuah nilai return sebuah instance yang baru, misalnya seperti itu ya. Contoh, kita buat di sini fungsi build user, kemudian parameternya ada email, kemudian juga ada username, parameternya dengan tipe yang sama, string, lalu kita return instance barunya apa begitu. Semisal email, untuk fieldnya itu berasal dari parameter email, kemudian username juga berasal dari parameter username, lalu ada aktif, true, dan yang terakhir sign in count itu adalah 1. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita akan mereturn user ya. Tetapi di sini kita juga perlu memberikan return-nya apa? Return-nya adalah instance baru untuk user, struct begitu. Dan yang terakhir, kalau teman-teman lihat di sini, kita kan bukan merefer ya, kita membuat field email ini berasal dari yang mana nilainya berasal dari parameter email. Sehingga bentuk seperti ini bisa kita kasih shorthand. Nah, mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan bentuk seperti ini, begitu ya. Oke, ini terkait dengan fungsi penggunaannya untuk struct begitu. Nah, ini valid kalau saya save, tidak ada error yang terjadi. Dan juga maaf, juga terkait dengan struct instance-nya, begitu instance struct, kita itu bisa loh membuat instance dari instance lain dengan menggunakan struct update syntax. Langsung ke contohnya saja biar mudah ya. Ini saya duplikat, oke, tanpa mode deh, user 2, misalnya user 2. Oke, kemudian di sini untuk username saya ambil dari user 1, user1.username. Nah, bentuk seperti ini itu valid. Oke, jadi teman-teman ini aktif. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa membuat bentuk seperti ini ya, misalnya begitu. Jadi variabel user2 itu dibuat berdasarkan dari instance lainnya yang mana di sini adalah variabel user1 begitu. Kita mengambil username dari user1 ya. User1 username, aktif dari user1.aktif, dan seterusnya. Yang berbeda hanya email. Lalu gimana itu ceritanya dengan struct update syntax? Ya, dengan struct update syntax, bentuk seperti ini itu dapat dijadikan lebih rapi dengan cara double period user1. Oke? Teman-teman lihat di sini bentuknya menjadi lebih ringkas begitu ya. Menjadi lebih ringkas. Sehingga, oh ya, satu hal juga sebagai catatan, menggunakan struct update syntax yang ini, itu dia tanpa koma begini ya. Kemudian dia wajib berada di posisi terakhir, di posisi kedua ini ya, contohnya di posisi kedua. Jadi setelah kita ambil misalnya email, kita mau mengubah email nih, untuk variabel 2 beda emailnya, misalnya sini user. Ya, user. Kemudian untuk field lainnya itu sama dengan yang di atas, dengan variabel user1. Nah, maka ini wajib di bawah. Kenapa? Karena kalau kita posisikan di atas, sudah pasti error, karena itu sudah rules. Oke? Kita follow the rules. Kemudian, nah ya di sini, kalau teman-teman lihat di bagian paling bawah, itu bagian print line-nya ini kan muncul error borrow move. Lah, kok ada move lagi? Ya, karena kalau teman-teman lihat di bagian struct update syntax ini,
Sebenarnya itu struct update syntax ini mirip seperti proses assignment menggunakan sama dengan. Jadi misalnya itu let user 2 sama dengan apa nilainya begitu. Dia itu bersifat moved juga begitu. Datanya itu moved begitu ya. Di sini user 1, kalau kita contoh kasus di sini ya, user 1 itu tidak bisa lagi digunakan setelah user 2 karena karena string di field username, ingat di sini tipe string di field username untuk variabel user 1 yang dibuat menjadi instance untuk variabel user 2 begitu. Jadi dia tipenya ini string, itu nilainya moved. Dia move ke dalam user 2 di sini. Sehingga ketika ini dipanggil user 1 setelah user 2, itu tidak bisa. Karena kita tahu tipe string itu sudah pasti moved. Tidak sama halnya dengan tipe yang mengimplementasi copy thread. Contoh halnya di situ adalah 1 dan true, boolean dan integer. Semisalnya di sini saya buat username, tipenya itu sudah pasti string tapi isinya adalah user. Maka apa yang terjadi? Dia valid. Ya, karena yang tertinggal dari update syntax ini yang diambil itu hanya aktif, dan field sign in count. Seperti itu. Oke? Itu yang terkait dengan struct update syntax. Lalu, kita akan itu mengenal yang namanya tuple struct. Tuple struct itu ya mirip seperti tuple. Jadi kalau kita buat contoh misalnya di sini struct color, kemudian isinya itu 32 I32 I32 seperti ini ya. Lalu yang kedua adalah misalnya point. Nah, ini adalah merupakan tuple struct. Jadi dia mirip-mirip seperti halnya tuple yang kita buat di variabel begitu. Kalaupun kita misal di sini buat variabel misalnya untuk tuple struct color itu variable name-nya adalah black, nilainya adalah 0, 0, 0. Kemudian untuk point misalnya namanya adalah center, begini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian sini, ini kan nilainya sama nih, terus juga isi struct-nya juga sama. Meskipun bentuk seperti ini, mereka itu tidak bisa ini saya hapus komanya, tidak bisa kayak disaling tukarkan begitu loh. Jadi variable black ini ya dia adalah instance dari struct color. Begitu juga dengan variable center, dia adalah instance dari point struct. Seperti itu, oke? Meskipun bentuk sama, dia itu tidak bisa saling ditukarkan begitu ya. Dan untuk mengaksesnya itu sama seperti tuple. Jadi kita bisa destructor ya menjadi kayak nilai yang tunggal dengan menggunakan itu kita bisa menggunakan misalnya black dot indexnya seperti ini. Oke? Ini terkait dengan tuple struct. Lalu ada juga nanti itu ya teman-teman, ya ini sih hanya informasi saja, nanti teman-teman juga mungkin akan ketemu bentuk seperti ini. Ini kalau saya buat contoh struct my struct misalnya. Nah, langsung titik 2 seperti ini. Tanpa tuple, tanpa objek seperti ini. Oke? Ini adalah kalau sekali saya kasih komentar disebut dengan unit like struct. Ya, ini adalah unit like struct. Nanti teman-teman akan melihat contoh seperti ini, itu ada bagiannya tersendiri, tapi yang ingin saya sampaikan ini namanya adalah unit like struct. Bentuknya itu bentuknya itu mirip seperti unit type yang ini. Kalau teman-teman ingat, mirip seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini nanti ada bagiannya tersendiri kok. Seperti apa sih maksudnya ini dan cara penggunaannya. Oke, kita lanjut ya terkait dengan struct. Tadi kan kita sudah melihat nih contoh-contohnya cara membuatnya gimana. Kita di sini mulai dengan yang tapi kita lanjut dengan yang namanya ownership untuk data struct. Ya, kita mulai lagi dengan yang namanya ownership. Kalau semisalnya, kalau ini tipenya kan string, tipe string.
Tetapi kalau misalnya kita ganti nih tipenya menjadi string slice, maka dia akan error. Loh, kok error kenapa? Ya, di sini kan kita lihat nih missing lifetime. Masih missing lifetime seperti halnya contoh di video sebelumnya ya. Itu kita lihat. Untuk missing lifetime, teman-teman abaikan dulu ya. Ini cukup diabaikan dulu karena akan ada bagiannya tersendiri yang menjelaskan apa sih itu lifetime, kenapa sih bisa error dan seperti apa cara menggunakannya begitu. Kita akan melihat nanti contohnya ya di chapternya tersendiri terkait dengan lifetime, di mana lifetime ini juga akan sangat membantu data dari struct ini untuk bisa valid seperti itu. Oke, ini saya kembalikan lagi. Kemudian, oh ya kita langsung ke contoh aja nih, ke contoh program aja ya, biar lebih mudah begitu. Mungkin gimana ya? Ini mungkin saya duplikat saja begitu, copy, kemudian saya paste di bagian sini. Di sini adalah main one. Oke, di sini saya rapihin dulu. Ini kita bersihin ya. Kita bersihin. Oke. Lalu di bagian sini juga saya rapiin dulu ya sebentar. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, oke, ya seperti ini sudah rapi. Kita akan membuat contoh program. Kita itu ingin lebih mengenal atau lebih mengerti seperti apa sih program yang menggunakan struct begitu ya. Kita akan buat program menghitung persegi panjang. Yang pertama tentunya kita buat programnya yang paling sederhana, misal width nilainya adalah 30, lalu ada height nilainya adalah 50. Lalu kita mau print the area of rectangle is square pixels. Oke. Kemudian nama fungsinya kita kasih area, lalu kita kasih parameter width dan height. Kita buat nih fungsinya di sini, area. Oke. Parameternya tadi kita butuh width U32 positif ya. Kemudian height U32 dan returnnya juga sama U32. Kita implisit langsung ekspresinya di sini, width dikali height. Seperti ini. Ini bentuknya valid. Kalau di run, jalan normal begitu ya. Oke, gimana nih ceritanya kalau kita ingin lebih rapi begitu misalnya. Kita misal destructor lagi, bentuknya menjadi tuple begini. 30, 50 seperti ini ya. Kemudian nama variabelnya kita kasih dimensions, atau mungkin gini aja dah, rect begini. Lalu untuk parameter kita butuh satu saja akhirnya, tidak perlu lagi dua. Dan di fungsinya juga kita kasih dimensions, kemudian tuple begini ya, U32. Ya, di sini dimension dot. Nah, kita dapat 0. Kita tahu mengakses tuple menggunakan ini apa? Index begitu ya. Dimensions 1. Kalau kita save, tidak ada yang error, hasilnya juga pasti running sesuai dengan yang tadi. Kita mau lebih terstruktur nih, lebih rapi gimana? Di sini kita akhirnya menggunakan struct. Ya, dengan menggunakan struct itu kita akan lebih membuat datanya terstruktur begitu ya. Contoh struct rectangle. Begini. Kemudian kita ada field width tipenya U32, kemudian juga ada height tentunya. Oke, seperti ini ya. Lalu untuk variabel rect-nya ini berubah menjadi instance dari rectangle. Dan width-nya itu kita kasih di sini 30, kemudian height-nya di sini adalah 50. Nah, seperti ini ya. Dan kita tidak ingin nih ambil ownership, jadi kita borrow di sini. Kita buat reference ya. Kita borrow, dan untuk fungsinya kita modifikasi juga menjadi bentuk seperti ini, bukan lagi tuple tetapi dia reference ke rectangle seperti ini ya. Tipenya masih sama, yang dikembalikan adalah U32. Lalu untuk mengakses untuk perhitungannya itu kita menggunakan dimension
dot. Nah, kita sudah dapat width-nya nih. Kita kaliin aja kan dimension dot height. Nah, dengan bentuk seperti ini, itu lebih rapi kan? Lebih terlihat, terkesannya itu lebih terstruktur seperti itu. Nah, kalau teman-teman juga lihat di sini kan variable rect. Semisal kita mau debugging nih, kita mau debugging gimana? Kalau kita print line di sini, bentuknya seperti ini, begini, maka itu akan apa ya, kayak error begitu. Nah, ini kan error. Kalau teman-teman running, maka yang error yang ditampilkan adalah begini. Rectangle cannot be formatted with the default formatter. Ya, karena apa? Printline makro ini merupakan formatting ya, yang bisa melakukan banyak jenis bentuk format. Dan secara default, placeholder-nya ini itu menggunakan formatting yang mengenal display trait. Ya, di sini ya. Kalau teman-teman lihat di bagian help-nya ini. Nah, karena rectangle ini, struct rectangle maksudnya, tidak mengimplementasi display struct, maka muncullah error. Sehingga kita dikasih nih hint. Kita dikasih hint. Gunakan format string. Di dalam format string maksudnya, kita mungkin ingin menggunakan ini. Nah, jadi kita tidak menggunakan placeholder seperti ini, tetapi kita menggunakan bentuk seperti ini. Kalau kita lihat lagi, maka errornya berbeda ya. Kita run nih misalnya. Nah, errornya itu sudah beda lagi. The thread debug. Tadi kan display thread. Di sini thread debug, tidak diimplement. Nah, yang perlu dilakukan apa? Kita lihat di bagian note. Cara bacanya begitu ya. Kalau untuk compiler di Rust itu help-nya apa, terus note-nya ini hint untuk cara menanganinya begitu. Di sini kan kita disuruh menambahkan ini di rectangle struct atau mengimplementasinya secara manual. Mending kita gunakan ini saja ya. Kita copy, kemudian kita taruh paling atas, kita paste di sini, dan errornya sudah hilang. Kalau kita perhatiin kembali, untuk print line ini sebenarnya itu dia itu ketika ingin menampilkan output itu harus jelas begitu ya, karena ada banyak kemungkinan yang bisa ditampilkan begitu. Semisal kalau bentuknya ini kan rectangle, maka si print line makro ini akan bertanya seperti kamu ingin nampilin koma nggak gitu kan, kamu ingin menampilkan curly bracketnya nggak gitu, atau mau menampilkan semua fieldnya atau dan lain sebagainya begitu ya. Karena bentuk seperti inilah print line ini butuh hal yang lebih spesifik begitu. Kita juga diberikan hint terkait dengan hal-hal yang harus kita lakukan seperti apa begitu ya. Kalau kita running di sini, nah kita dapat hasilnya bentuk seperti ini. Kan sudah kelihatan nih rectangle-nya. Dan kalau kita mau lebih rapi begitu, kita bisa menggunakan pagar seperti ini. Kalau kita lihat hasilnya maka akan jadi bentuk seperti ini. Dan satu hal lagi terkait dengan debugging, itu teman-teman bisa kok menggunakan DBG makro. Jadi kalau teman-teman menggunakan ini, kemudian yang bawahnya saya ini dulu. Nah, DBG makro. Kalau DBG makro ini itu lebih hasilnya lebih rapi begitu. Nih teman-teman lihat nih, di bagian sini kan ada kelihatan nih line number berapa, posisi DBG maksudnya. DBG makro ini dipanggil begitu di line number 13. Dan itu hasilnya akan seperti ini. Terkait dengan DBG makro, itu dia take ownership ya. Jadi dia itu take ownership. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau saya panggil rect setelah dbg, maka akan terjadi error. Oke, itu terkait dengan debugging. Mungkin terkait contoh-contoh penggunaan struct dan cara membuat struct, saya cukupkan di sini ya. Kita akan lanjut dengan yang namanya method dan associated function. Biar tidak terlalu panjang aja sih videonya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di video selanjutnya.